jadi ini ya, jadi pegangan hidup. Iya, jadi sis pegangan dalam hidup. Kebetulan menjalani sambil saya kehidupan. punya hobi. Iya. Kalau cuma kasih makan anak, ayam juga bisa. Tapi untuk jadi berarti bagi sesamanya, itu hanya manusia yang bisa. Nah, dari situ saya mendirikan sebuah yayasan. Iya. Yayasan Nusantara Timur Sejahtera. Nusantara Timur Sejahtera. Oke. Targetnya memang di bidang pendidikan dan ekonomi kreatif. Oke. Halo, kembali lagi dengan saya Pascal dalam acara Manifesto Podcast. Kali ini kita kedatangan seorang sister dalam acara Manifesto Podcast. Langsung saja kita sambut Sister Yvonne. Halo sis, apa kabar? Halo, selamat malam. Baik, luar biasa ya. Kami dari Manifesto terima kasih sekali. Malam hari ini sister sudah meluangkan waktu sejenak untuk masuk di dalam ruang Manifesto. Ngomong-ngomong, sebelum kita masuk dalam diskusi kita malam ini, saya mau coba sis perkenalkan dulu backgroundnya itu seperti apa sis. Oke, nama saya Noviani Yvonne Sulaiman. Yes. Saya seorang sarjana pendidikan keguruan bahasa Inggris. Iya. Saya bergerak dalam bidang wirausaha. Saat ini saya memiliki toko frozen food gitu ya, toko yang menjual makanan beku. Yes. Kemudian saya juga mendampingi beberapa SMK dan SMA sebagai dunia industri yang mendampingi murid-murid untuk kemudian bisa masuk ke dunia industri lebih siap. Oh gitu. Seperti itu ya. Iya. Selain saya juga memproduksi minuman lokal Iya. dan terlibat dalam beberapa kegiatan organisasi. Kegiatan organisasi apa aja sis? Kalau ketua, saya ketua umum Muay Thai Kabupaten Apa itu? Bedu. Tarung untuk Thailand punya. Oh iya iya. Ya, saya ketua umumnya. Kalau untuk e-sport yang main game itu, Iya. saya ketua harian. Kemudian kalau itu dari olahraga ya. Iya, Kalau di bidang untuk organisasi lain, saya ada di Apindo, di Fox Point Indonesia, ada di Kadin. Kadin ya. Dalam beberapa ini. Dan salah satunya di ini, Forum Pengurangan Risiko Bencana. Oh, forum apa itu? Jadi forum di mana Iya. di situ ada Pentahelix, ada 5, ada badan usaha, ada wartawan, dunia media ya, kemudian pemerintah, komunitas dan dunia akademisi. Kami bersama-sama merancang berbagai kegiatan untuk penanggulangan bencana. Oh gitu. Ya. Sis, sebelum saya lanjut ke itu lebih dalam, maksudnya ini kan saya melihat dari backgroundnya sis ini, saya lihat banyak sekali kegiatan yang sister dalam kesehariannya sis. Kalau begitu, saya mau tahu dulu sebelum bahas lebih lanjut, apa sih yang menjadi tujuan hidupnya Sister Yvonne? Kalau saya sangat ingin bisa berguna dan bermanfaat bagi banyak orang, supaya hidup itu tidak sia-sia. Saya pernah punya guru, jadi seorang guru, beliau sudah meninggal, tapi beliau bilang begini, Iya. kalau cuma kasih makan anak, ayam juga bisa. Tapi untuk jadi berarti bagi sesamanya, itu hanya manusia yang bisa. Oh gitu. Iya. Itu kemudian jadi ini ya, jadi pegangan hidup. Iya, jadi sis pegangan dalam hidup. Kebetulan menjalani sambil saya kehidupan. punya hobi ternyata memang mengurusi orang, gitu Iya, kan. Hobi yang tidak biasa menurut saya. Yes. Tapi itu kan memberi nilai dalam hidup. Oke. Jadi saya sambil nikmati lah. Oh gitu sis. Oke, baik. Kemudian dalam waktu dekat ini apa sih yang menjadi fokusnya sis dalam menjalani kehidupan ini? Jadi sebenarnya sudah banyak yang dilakukan, tapi memang tidak terekspos. Iya. Namun kita menemukan fakta bahwa ketika tidak terekspos, kita juga kehilangan banyak bantuan, begitu kan? Oh gitu. Sebenarnya banyak orang ingin terlibat, tetapi karena kita tidak memberitahukan, Iya. kemudian mereka yang mau terlibat juga tidak tahu harus bantu kemana, dan kita yang kadang-kadang butuh bantuan juga tidak tahu harus minta tolong kemana. Nah, dari situ saya mendirikan sebuah yayasan. Iya. Yayasan Nusantara Timur Sejahtera. Nusantara Timur Sejahtera. Oke. Targetnya memang di bidang pendidikan dan ekonomi kreatif. Oke. Salah satunya kalau pendidikannya apa? Ternyata saya turun ke sekolah-sekolah waktu kegiatan forum. Iya. Itu ternyata banyak sekali anak sekolah yang tidak mampu bayar uang sekolah. Oh gitu. Lulus kemudian tidak bisa bayar dan kemudian tidak ambil ijazah dan seterusnya. Saya bergerak dengan beberapa teman-teman donatur yang punya kepedulian. Kita sudah menyelamatkan cukup banyak anak nih, bayar uang sekolahnya, bayar uang ijazah, ya itu banyak sekali.
Jadi kita ingin dengan yayasan ini kita bisa membantu lebih banyak lagi. Oh. Nah, salah satu program yang kemarin kita Iya. canangkan ketika turun ke satu sekolah yang punya lahan luas, Iya. kita ingin bikin sekolah mandiri. Sekolah Jadi mandiri. kita mau mencoba memodal di sebuah sekolah, bekerja sama dengan sekolah begitu. Iya. Dan untuk setiap siswa yang baru kita bekali pendamping, entah mereka bercocok tanam atau membuat usaha, sehingga kalau ada koperasi dalam sekolah, siswa punya produksi, maka harapan siswa ini bisa membayar sendiri uang sekolahnya. Oke, biar mereka bisa mandiri begitu. Ya, dan malah siapa tahu kalau lulus habis bisa bawa uang modal kan begitu. Karena kan sekarang kurikulum merdeka, Iya. anak tidak hanya belajar semata-mata mata pelajaran itu saja. Tapi menurut saya bertahan hidup itu juga penting karena tidak semua dari sekolah yang kami sasar ini Iya. setelah lulus SMA mereka akan kuliah. Oh, sekolah-sekolah mana saja? Negeri Di Kabupaten kebanyakan. Belu sini atau? Kabupaten Belu. Oh, gitu. Salah satunya ada adik-adik dari SMK Negeri Rehat. Ada ya? Sementara magang di sini. Oh, berapa Iya, orang mereka? Ada 6 orang. 6 orang ya? Iya, Oh, cantik-cantik, Iya, hebat-hebat. masa? Iya. Oke. Berapa bulan Cik di sini? Mereka 2 bulan Mereka dan 2 bulan. sejauh ini mereka di sini saya lagi susun kurikulum dengan mereka, menyusun HPP, menghitung cara jualan, bagaimana mengelola sebuah resep dan kemudian nantinya cara berjualan supaya kalau mereka tidak lanjut mereka mampu jual sendiri lah di rumah, bisa punya uang dari apa yang mereka lakukan. Jurusan apa saja sih? Mereka jurusan pengolahan pangan ya. Pengolahan pangan. Kalau yang saya terima. Beberapa ada di perkebunan karena mereka jurusan pertanian. Banyak sih. Iya. Cuma saya berharap saya bisa hadir Iya. untuk membantu mereka Yes. lulus sekolah tidak hanya kemudian menikah dan jadi ibu rumah tangga biasa. Kalaupun ia menikah minimal mereka mampu punya penghasilan sendiri. Terutama yang Artinya perempuan nih. jadi wanita karir lah dalam mereka. Tidak harus karir, minimal wanita tangguh lah. Wanita tangguh sih Tangguh dan istilahnya mandiri. ini loh. Mantap. Mantap. Oke lah. Saya melihat dari cerita ini bahwa Moksesis itu apa ya? Melakukan sesuatu itu berarti ada tujuannya. Yang saya mau tanya tuh maksudnya apa sih goalnya di tahun 2024 ini untuk Sis Yvonne sendiri? Saya sebenarnya dari dulu dengan suami itu, Yes. kami dua punya mimpi mencetak 1000 entrepreneur asli Nusa Tenggara Timur. 1000 entrepreneur asli. Heeh. Sejauh perjalanan kami Yes. tinggal di sini dengan anak-anak, dengan suami yang kebetulan memang asalnya dari Flores. Oh, dari Flores ya? Ya, kami sudah sekitar 12-13 tahun di sini ya. Itu kita mampu mencetak belum sampai 10. Karena iya. selama ini ya Yes. ada yang kemudian berhasil menjadi di desa ya, dia mampu Iya. mandiri sebagai petani, Iya. punya uang, kemudian ada yang mampu membuka warung kopi sendiri, ada yang mampu buka usaha sendiri, tapi tidak banyak. Karena banyak faktor lah. Iya. Namun itu menjadi satu motivasi bahwa kita ingin lebih banyak lagi. Yes. Artinya bahwa maksudnya Aceh tadi Sister Yvonne bilang ini targetnya 1000 ya, 1000 Targetnya 1000. tapi dalam kurun waktu 13 tahun produksinya kalau kita katakan baru 13. Berarti maksudnya apa sih kendala utama yang maksud dihadapi di lapangan? Ini kan maksudnya motivasinya sangat luar biasa ya bagi saya yang dengar. Tapi kendalanya apa sih di lapangan? Metodenya. Mungkin pertama kali kita terlalu Iya. high ekspektasi ya, Iya. berharap terlalu tinggi dengan Iya. cara yang tinggi juga, yang dimana mungkin tidak cocok di sini. Karena kan kami suami istri lulusan dari Jawa, Surabaya, Iya. Unika Widya Mandala Surabaya. Ketika kami menerapkan mungkin terlalu tinggi sehingga tidak mudah diserap. Jadi dari tahun ke tahun kami menganggap sekian belas tahun ini adalah investasi pembelajaran dan saat ini dengan yayasan ini kami sudah lebih siap dengan hal yang paling sederhana, modal paling kecil tapi mampu menghasilkan lebih banyak. Oke. Seperti itu. Kalau begitu khusus di tahun ini kira-kira apa sih yang mau dicapai di tahun ini? Tahun ini saya Dari ingin target-target yang sudah di ini nih, tentu pasti punya target ya. Maksud dari target itu kira-kira apa yang ini? ya, salah mau satunya dicapai? saya ingin menciptakan komunitas perempuan tangguh NTT, Iya. di mana saya punya komunitas sekitar 100 sampai 200 perempuan yang berhasil saya entas dari ketidakmampuan mereka menghasilkan uang menjadi mereka mampu menghasilkan uang sendiri. Komunitasnya CNTT maksudnya Ya, CNTT artinya begini, ya memang fokus kita di Belu. di Belu. Tapi jangan menutup kemungkinan kalau ada undangan dari wilayah lain. Oke. Namanya berbagi ini kan tidak boleh menutup diri. Siap, setuju sekali. Seperti itu. Itu sudah dimulai, Ci, belum? Sementara. Program-programnya ada beberapa yang menjadi pilihan. Iya. Salah satunya Tenun mau kerjasama dengan beberapa. Cuma memang kita masih menunggu karena saya punya beberapa pekerjaan dan program lain yang harus dilakukan lebih dahulu. Oh, begitu. Pokoknya amin lah, kita doakan untuk Amin. Kita doakan selalu bersama. Iya. Terus ini sekarang kalau untuk itu dia punya komunitas itu ada berapa anggotanya yang aktif sekarang? Jadi begini, kita pertama tuh kerjasama dengan LSM. Iya. Jadi ini adalah untuk mengumpulkan dana secara mandiri dari oleh dan untuk.
Iya. Nah, ini perlu turun dan sosialisasi karena Yes. sudah berjalan di desa-desa tangguh bencana. Iya. Itu ada 5 desa yang mampu setiap akhir tahun membagikan tabungan senilai 20 sampai 35 juta ke anggotanya. Setiap akhir tahun, Setiap dibagi akhir setiap akhir tahun, tahun. Jadi iya. dari mereka ada iuran per bulan, mereka saling meminjam di dalam untuk kebutuhan mereka dengan bunga yang dibagi untuk mereka. Jadi dengan 50.000 per minggu begitu ya. Iya. Mereka mampu membukukan sampai 30-an juta untuk 20 anggota. Gitu. Itu dibagi ke mereka, berarti akhir tahun mereka punya uang. Oh gitu. Nah, saya ingin menerapkan itu ke lebih banyak kelompok. Ini kan kemarin programnya untuk desa tangguh bencana. Hanya beberapa desa Itu pilihan. desanya desa mana sih kalau boleh tahu? Ada sekitar 5 desa, 5 desa. beberapa di Tasifeto Timur. Tasifeto, kecamatan ya, kecamatan Tasifeto Kecamatan Timur. Tasifeto Timur. Saya lupa desanya, tapi salah satu adalah Umaklaran. Maklaran desa Ya, ini. dan saya berharap Ya. program itu tidak hanya di sana, tapi menyentuh semua, terutama area perkotaan di mana mau dibilang syarat bertahan hidup butuh lebih kuat, kan begitu Iya, kan? iya. Iya. Dia sudah berapa lama Cik dia berjalan ini? Sudah 2 tahun dan Sudah 2 sangat tahun. sukses berhasil. Ya. Indikatornya apa Cik kalau gitu? Indikatornya tidak ada yang nunggak, tiap tahun akhir tahun terima uang. Mereka terima uang, Iya, real ya terima itu. uang. Dan Iya. artinya begini, dengan 50.000 siapa yang menyangka akhir tahun dia bisa terima 1 sampai 3 Yes, juta. itu luar biasa tuh THR tuh. Selama ini kan uang itu Ya. harus begitu saja. Mantap, luar biasa sekali. Oke. Kendala yang paling yang sister hadapi yang paling bikin itu apa sih? Ada tidak sih? Dulu saya beranggap itu sebagai Yes. sebuah kendala. Saat ini bukan lagi kendala, tapi saat ini menjadi tantangan Iya. bahwa itu harus sesuatu yang harus diatasi. Oke, ketika orang bicara bahwa sumber daya kita rendah, Iya. maka solusinya adalah kita bergerak di program untuk meningkatkan sumber daya kita. Salah satunya memang yayasan ini bergerak dengan makan siang penuh gizi gitu ya. Kita bikin gerakan Anak Sehat Indonesia Penuh Harapan. Wow. Disingkat KASIH gitu ya. Iya. Nah, kita mau turun ke wilayah-wilayah di mana stuntingnya cukup tinggi. Iya. Kita di situ hadir dengan makanan gizi plus susu. Ini baru mau turun apa sudah? Kegiatannya sudah berjalan sih? Saya terinspirasi dari Serikat Sosial Santo Vincentius. Pada saat saya SMA saya laksanakan itu. Oke. Itu terjadi di Suseran. Jadi ada Iya. donatur sumbang makan, anak-anak menebus makan itu dengan Rp1.000. Dengan Rp1.000. Nah, saya mau menjalankan ini di sini. Kemarin kendala kita adalah orang, jadi saya tidak ingin turun hanya berbagi makan, tapi ada berbagi mungkin cerita moral yang bagus dan seterusnya. Iya. Saya menemukan komunitas Manifesto ini yang Iya. kemudian bisa kita berkolaborasi. Saya bagian penyedia makan. Kebetulan Iya. sudah ada teman-teman yang menjadi donatur untuk kegiatan ini. Begitu, Kita siap luar menjalankan biasa. dalam waktu dekat. Iya. Seperti itu. Jadi mereka menebus makanan sehat dengan Rp1.000 sambil nanti teman-teman Manifesto akan berbagi cerita-cerita dengan pesan-pesan moral yang bagus. Luar biasa. Sangat. Itu targetnya kapan? Sudah sempat didiskusikan dengan itu. Tinggal berjalan. Ini menu-menunya juga sudah rilis. Kita mungkin minggu depan sudah bisa berjalan. Minggu depan Ya, sudah. seragam juga sudah ada. Seperti itu. Oke. Oke, Pak, itu tentang sepak terjang di bidang ini ya, bidang wirausaha, kemudian ini juga. Ini saya mau boleh tidak diskusi sedikit tentang Aci ini kan juga Sister Ivan ini kan juga dikenal cukup ini ya, berkiprah di dunia politik itu Ya. bukan hal baru ya. Maksudnya saya juga mengenal ini orang ini gitu dia ya? orang politis ini. Gitu ya. Oke, Jadi saya memang belajar dari Golkar 3 tahun yang lalu. Saya di Golkar 2 tahun. Itu ajakan seorang senior. Iya. Saya ambil itu karena saya ingin belajar. Murni belajar, dan menurut saya kegiatan sosial saya mungkin akan bisa saya kembangkan dengan masuk ke sebuah partai politik. Iya. Dalam perjalanan saya dapat inspirasi dari Pak Basuki Cahayapurnama. Iya. Pak Ahok. Waktu di pertemuan pengusaha di Jakarta ya, dia bilang begini, menjadi Iya. seorang pengusaha tidaklah mulia, menjadi seorang pejabat lebih mulia karena negara memberikan fasilitas di mana seorang pengusaha yang tadinya hanya bisa menolong segelintir orang, Yes. tetapi ketika dia menjadi pejabat dia bisa menolong lebih banyak orang. Jadi saya pegang itu, Iya. masuklah kami ke dalam politik dan mempelajari lebih banyak. Ketika orang bicara politik kotor, kami mencari politik di mana kami bisa memanfaatkan semaksimal mungkin akses untuk menolong lebih banyak orang. Oke. Seperti itu. Jadi sekarang Kapan saya itu? di Tahun PSI. berapa sih maksud itu? Apa tuh? Tahun berapa masuk waktu itu di 2021. Saya masuk Golkar Iya. selama 2 tahun, kemudian saya mundur dan saya pindah ke PSI. Oke, berarti itu menjadi alasan apa? Itu menjadi alasan untuk masuk ke dunia politik atau? Ya, Ada alasan alasan? satu-satunya itu. Itu Tidak ada menjadi alasan sebuah lain. alasan. Iya. Kemudian berkiprah ke ini PSI ya. Sekarang kan Pindah dari Aziz ini Golkar kan ke PSI, dikenal betul. sebagai politisi dari PSI kan? Betul. Ah, ah. Karena menurut saya mungkin di Iya. PSI itu lebih banyak yang muda-muda. Iya.
Target saya adalah bukan menjadi politisi selamanya. Oh, gitu. Tapi target saya adalah mencetak kader sebanyak-banyaknya. Mencetak kader sebanyak-banyaknya. PSI kan partai anak muda nih. Berarti Benar saya punya juga. akses untuk mencetak lebih banyak anak muda. Uh, Seperti itu. Oke. Sesuai target market lah ya. Sejauh ini bagaimana? Maksudnya respon anak-anak muda terhadap partai PSI sendiri bagaimana? Yang Sister Even lihat? Kemarin waktu legislatif saya Ya. punya istilahnya teman-teman bro and sis yang maju caleg legislatif kabupaten yang Ya. kita bersama berjalan. Dan ya memang belum cukup memuaskan meskipun di Belu kita menghasilkan 3 kursi ya. 3 kursi ya? Tapi pesan saya begini pada Ya. teman-teman. Saya kenapa mencetak pengusaha? Saya ingin mereka yang maju menjadi anggota dewan adalah mereka yang sudah punya usaha. Sehingga mereka Yes. bukan murni maju untuk mencari uang dari posisi dan jabatan. Tapi Ini dia mengembangkan bisnis mereka dengan jabatan yang mereka punya tanpa menghabiskan uang negara untuk diri sendiri. Kalau tidak punya biasa. uang, dia jadi anggota dewan, otomatis dia akan hidup dari itu dan ya mohon maaf, kepentingan pribadi akan masuk. Bagaimana dia mengurus kabupaten ini? Iya. Tapi bagaimana? Secara regulasi mendukung? Maksudnya seorang anggota DPR yang lulus kemudian dia punya usaha misalnya di bidang untuk proyek, apakah Mungkin secara sebaliknya, Iya. saya sekarang mengkader calon-calon pengusaha untuk kemudian mereka akan bisa masuk ke legislatif yang tangguh dan bersih. bersih ya? Kita putar. Iya. Jadi saya bukan melatih anggota dewan untuk menjadi pengusaha, tapi saya melatih pengusaha untuk menjadi politisi. Politisi. Jadi setelah mereka sukses dulu di dunia usaha baru mereka masuk ke Ya, partai akan lebih politik. siap. Ya. Artinya mereka seandainya mereka goal, berarti mereka juga harus bisa ambil keputusan untuk stop dari dunia. Oh siapa bilang? Oh, Menjadi begitu. anggota dewan tidak harus berhenti dari usaha. Oh begitu ya? Iya, tidak harus. Tetap bisa punya usaha. Kenapa tidak? Anggota dewan kan tidak hanya untuk digaji negara, dia tetap bisa punya penghasilan pribadi. Oh itu tidak apa-apa. Artinya dari regulasi tidak melarang ya, dari regulasi yang ada. Kontraktor. Kalau macam punya toko memangnya nggak boleh buka toko? Boleh. Oke. Nah, Kalau misalnya proyek, ya. proyek-proyek yang secara regulasi bagaimana? Itu mendukung apa tidak? Saya pribadi karena tidak pernah main proyek, saya Yes. bukan seorang pemain proyek. Oh gitu. Jadi motivasi saya membangun teman-teman entrepreneur ini bukan dari sudut proyek dan pengadaan pemerintah. Jadi menurut saya harusnya tidak masalah. Asik. Kemudian tantangan yang paling ini ya kita masih tentang politik ya. Tantangan yang paling besar yang dihadapi Sister Even itu apa? Kan mau sekarang nih posisinya Sister Even ini melakukan pengkaderan. Nah, tantangan yang paling besar yang dihadapi itu apa? Kalau dulu saya berpikir bahwa saya tidak punya link dan ilmu. Saat ini saya belajar cukup banyak dan saya menemukan sebenarnya sarana bantuan itu ada di mana-mana. Contoh, kalau bicara politik kita punya organisasi yang namanya Fox Point Indonesia. Itu adalah organisasi di mana melatih kaum awam untuk lebih aware dengan politik. Jadi sudah ada badan, saya tinggal mengarahkan saja. Dan ada pelatihan-pelatihan, seminar-seminar tentang politik untuk kaum awam di situ. Ya, lalu kalau bicara tentang uang itu sebenarnya ada di mana-mana. Cuma kan kita harus tahu bagaimana caranya menarik uang itu untuk kita manfaatkan untuk kepentingan banyak orang. Contohnya dalam contoh yayasan ini. Kita mulai dengan sekelompok orang yang peduli mengeluarkan uang mendirikan yayasan dan ternyata ketika program kita bagus yang sumbang sudah ada. Seperti kegiatan saya selama ini, ada sumbangan kursi ke gereja, ada untuk anak, itu tidak dari uang pribadi karena uang pribadi tidak mungkin. Saya hutang bank juga banyak. Namanya pengusaha ya. Pengusaha Kalau nama salahnya. pakai duit sendiri Oke, kita terbatas, tapi Yes. dengan mengembangkan sayap, dengan menjadi pribadi yang bisa dipercaya, ternyata banyak orang mau menitipkan rezeki mereka untuk dibagi pada yang membutuhkan. Saya berada di saluran itu. Sis, bisa tidak apa ya? Satu kata mutiara atau kata apalah begitu tentang politik untuk anak-anak muda yang ada di wilayah Kabupaten Belu? Ada. Satu quotes lah istilahnya begitu. Boleh Ada. lah, sederhana bahwa Yes. jangan takut. Politik dengan bisnis sama saja. Dan kalau ada yang takut bisnis, politik, bisnis, dunia kerja sama saja. Benar. Resikonya ada, Iya. modalnya ada, hanya beda ceritanya. Asik, tentang sejarah ya, tentang history. Oke, baik. Luar biasa sekali. Tadi tentang dunia politik, coba sekarang kita masuk lagi ke dunia pendidikan. Nah di dunia pendidikan ini kan sis ini kan sudah membangun sekolah yang untuk paket ini kan sudah lama saya dengar-dengar. PKBM, ya, PKBM Bali Akrab. Kita masuk ke program itu karena kita melihat banyak PKBM yang didirikan mungkin hanya untuk mencari uang. Sementara kami melihat sisi lain bahwa PKBM ini mampu menjadi akses pemerintah untuk bisa menyalurkan banyak ilmu ke lebih banyak yang ada di bawah. Jadi 2 tahun ini kami bergumul dengan PKBM itu memang harapannya saya ingin mendirikan kelas-kelas itu tadi yang bergandengan dengan yayasan itu. Mungkin bagaimana mendidik orang berwirausaha, menghitung dari pertanian, dari usaha buat kue kecil, UMKM, itu saja.
yang sederhana-sederhana. Kira-kira sudah berapa ini ya, berapa orang lah yang lulusan dari paket A, paket B dan paket C yang ada di dalam naungannya Kalau SIS Ivon? paket ini kita dalam Iya. kendala memang kemarin registrasi. Iya. Daftar nama di kita sudah ada puluhan ratusan, tetapi untuk verifikasinya itu kadang mereka terkendala, contoh di kartu keluarga. Kita masih urus lagi ke Dispenduk, bantu urus kartu keluarganya, bantu urus KTP-nya dan seterusnya. Atau yang misalnya ternyata dia ijazahnya terdaftar tapi hilang, dia kira dia bisa daftar paket. Nah, kan tidak bisa seperti itu. Jadi banyak kendala yang ya kita rapikan satu-satu lah, karena target kita kan bukan sebanyak-banyaknya tapi sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya, luar biasa. Ini sebenarnya sudah berapa lama sih ini ini PKBM. sekolah PKBM ini Kalau PKBM sih baru 1 tahun. Oh, baru 1 tahun ya, Ya, sis. karena dari proses perizinan kita harus notaris dulu, daftar di dinas pendidikan dulu, baru kemudian kita mulai sosialisasi rekrut orang seperti Iya. itu. Ya kita masih belajar itu, tapi dengan kondisi sekarang yang sudah lebih mumpuni ya kita siap rekrut untuk tahun ajaran baru. Oh, ini. Pendaftaran sih sudah banyak. Tahun lalu sekitar ini ada 100 ada. Tahun lalu nama-nama 100 ada, cuma kita belum mampu kelola karena itu terkait memasukkan ke data Dapodik itu kita banyak kendala masih. Ada kesalahan administrasi ya. Oh, gitu. Masih belajar lagi. Oke, luar biasa. Sebelum masuk ke dunia politik, backgroundnya SIS Ivon ini aktivis juga ya? Aktivis ya. Dari tahun berapa tuh? Dari 98 lah. 98. Oh, ini orang-orang 98 nih. Orang yang kasih turun orangnya. Di mana? Surabaya waktu itu? Surabaya. Kami di Unika Widya Mandala. Iya. Kebetulan suami juga salah satu aktivis kepala di situ. Iya. Kami turun demo. Lalu 98 habis ya kita sempat juga bikin demo di Belu. Iya. Ya, waktu zaman Covid, kalau bisa dicari nanti Covid di Belu itu kami turun dengan APD, pakai truk begitu ya. Iya. Nah, tapi itu memang demo terakhir saya lah. Selanjutnya kayaknya demo yang lain saja. Demo yang lain. Demo masak misalnya. Karena menurut saya begini, sekarang sudah tidak zaman lagi kita turun ke jalan. Yes. Karena akses media sosial sangat bagus. Jadi kita bisa memanfaatkan media sebaik mungkin untuk menyampaikan pesan kita. Bisa jadi aspirasi juga ya lewat media sosial ini. Ya. Dan itu paling ini ya, rata-rata kan sekarang orang melakukan segala sesuatu ini kan lewat medsos. Ya, terbukti. Iya. Kasus saya terakhir kita menangkan dari medsos. Kasus apa sis? Sedangnya saya tidak sebutkan. Oh ya. Tapi kalau dicari itu cukup viral waktu itu. Yes. Oke, juga tentang apa ya sih? Tentang bidang entrepreneur itu kan tentang gagas pertanian itu juga sis ini ada ya itu Saya pertanian. hobi bertani. Hobi bertani. Cuma memang mengcopy mental ini yang repot. Saya melihat yang paling sulit dari kita adalah tidak semua dari kita memiliki mental pengusaha. Seorang petani pun harus memiliki mental pengusaha. Iya. Kalau dia hanya mental bekerja, dia belum tentu sukses menjadi seorang petani. Nah, ini kemudian menjadi PR besar. Iya. Bagaimana caranya mereka yang punya lahan, Iya. rajin, Yes. tapi tidak punya mental pengusaha, hanya punya mental bekerja. Nah, ini yang kemudian saya kemarin dapat investor dari Jakarta. Ini sedang kita bahas. Jadi bagaimana kita mendampingi petani-petani, kemudian kita harus beli hasilnya. Karena kalau dia tidak mental pengusaha, dia tidak akan maksimal dalam menjual. Dia bingung mau jual kemana, kan begitu kan kendalanya. Nalurinya mungkin itu dibutuhkan Ya, naluri. kami harus menjadi saluran di mana ketika mereka kesulitan itu kita harus jadi jalan keluar. Begitu. Oke sis, luar biasa ya. Kemudian mimpi besar sis untuk anak-anak muda Belu itu seperti apa sis? Saya bermimpi kita dari NTT tidak lagi hanya menjadi Iya. sumber TKW, TKI, dan penyedia jasa ART di seluruh Indonesia ataupun luar negeri. Saya bermimpi orang-orang kita akan lebih dari itu. Iya. Tidak perlu keluar untuk bekerja karena suatu saat nanti yang namanya ART itu akan digantikan oleh robot-robot. Yes. Ya kan? Jadi harusnya kita sebagai anak NTT bangga di daerah kita sendiri Iya. menghasilkan sesuatu yang bisa diakui oleh dunia nasional maupun internasional. Salah satunya adalah soba yang saya ciptakan Soba. ini. Oh, Ini saya terinspirasi dari situ. Jadi Iya. banyak buah yang pada musimnya dibuang begitu saja, tidak ada harta, tidak ada nilai. Sama seperti kita saat ini, Yes. ya kan? Kita dianggap paling bodoh lah, paling miskin lah, begitu. Nah, Betul. ternyata kita bisa mengubah sesuatu yang tidak ada nilai menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Saya merubah buah yang over musim, difermentasi, dimix dengan sopi, begitu ya. Jadilah minuman soba. Demikian juga menurut saya anak-anak kita. Ini harusnya pada saat soba nanti dikenal, anak-anak kita juga harusnya bisa menjadi seperti itu. Dari yang tidak ada value-nya menjadi lebih bernilai. Oke. Mimpi saya itu. Mimpi untuk anak-anak muda. Dan ini saya berpikir bahwa maksudnya
anak-anak muda harus menangkap, atau ya bisa ini ya, kalau yang punya mimpi ya mungkin perlu untuk cari sister ini untuk kayak bisa berdiskusi sehingga bisa inilah sama-sama belajar lah dalam katakan ini. Sangat terbuka. Oh ya sis, maksudnya kan tadi kita sudah banyak diskusi sama ini tentang pendidikan sudah, kemudian tentang politik, tentang kemudian kegiatan apa lagi sekarang yang kesibukannya apa lagi selain yang tadi kita cerita ini? Ya selain di forum bencana saya memang mengurangi kegiatan-kegiatan yang terlalu banyak di luar karena saya sangat ingin fokus. Dulu kita ikuti semua kegiatan karena kita merasa ingin mencari link ya. Kemudian saya menemukan bahwa untuk bisa sukses itu harus fokus. Jadi memang saat ini saya akan sangat berfokus pada yayasan yang bergerak pada bidang pendidikan dan ekonomi kreatif. Targetnya itu tadi, saya mau lebih banyak anak yang mampu bayar sekolah, dan saya mau lebih banyak petani, usaha kecil yang bisa berdiri di atas kaki sendiri. Karena tahun ini dan tahun depan adalah tahun yang dianggap paling berat, merupakan efek lanjutan akibat COVID. Kalau orang mengira COVID berlalu itu sudah aman, oh no, ini justru lebih berat. Contoh, kita bicara kalau tsunami. Waktu terhantam tsunami itu kan memang berat, tapi sesudahnya bukannya lebih berat untuk pemulihan. Ya, saat ini adalah saat itu. Dua tahun ini 2024 2025. Semua orang akan kesulitan, pinjaman macet di mana-mana, suasana ekonomi lesu, semua hanya bisa survive. Benar. Maka yang mau bertahan hidup dan kreatif itu yang akan hidup. Dia yang akan hidup, benar. Luar biasa sekali. Sis, thank you ya, luar biasa untuk malam hari ini. Sama-sama, senang bisa berbagi. Banyak hal yang secara pribadi anak muda banyak belajar. Artinya bahwa kita hidup ini kan kita hidup ini kan harus punya tujuan ya, targetnya juga harus jelas. Kemudian bahwa kita harus sadar bahwa kita tidak boleh, maksudnya harus fokusnya itu harus jelas untuk mencapai hasil yang maksimal. Nah itu yang hal yang saya belajar dari diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih sister. Jangan bosan-bosan ya untuk mampir lagi ke Maneveto Podcast. Terima kasih untuk malam ini kehadiran di Maneveto Podcast. Malam, thank you. Selamat malam. Ya.